Oke, kali ini saya mau berbicara tentang rajin tapi tetap miskin ya. Jadi banyak orang yang berkutat dengan aktivitas sehari-hari tapi tetap tidak beranjak dari pola hidup miskin ya. Kita bisa lihat nih, gak jauh-jauh misalkan tukang sayur ya. Ya walaupun dia hidup ada ya, tapi tetap tidak bisa menyamai seorang konglomerat. Apakah dia malas? Oh tidak, rajin ya. Tukang sayur pada malam hari jam 2 kemudian sampai jam 4 subuh dia ada di pasar. Itu sangat rajin banget. Di saat orang-orang masih tidur dia sudah berjalan ke pasar. Tapi apakah dia bisa menyamai seorang top 10 konglomerat di Indonesia? Tidak. Karena kenapa? Dia berputar masalah itu-itu aja gitu, rutinitas yang mungkin sehari bisa dapat 200, 300 ribu, tapi tidak bisa menyelesaikan keinginan dia untuk misalkan investasi ya, kemudian beli tanah, beli rumah yang sangat besar. Tapi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih bisa. Nah itu yang dinamakan begitu-begitu aja gitu. Jadi banyak orang yang merenung ya, seperti saya juga mungkin ya, seorang pengajar, guru gitu ya, tapi masih tidak beranjak dari nasib yang sama. Mungkin kita semua sama punya masalah yang uh, sama ya seluruh dunia, mulai dari bangun pagi jam 5, 10 jam kita bekerja ya, misalkan dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore atau jam 2 siang, kemudian kita pulang, tapi nasib kita seperti begitu-gitu aja. Nah itu berarti ada pola yang salah ya, kita rajin tapi tidak bisa berkembang secara maksimal, alias stagnan ya. Nah kita harus punya mindset yang bagus, bagaimana menginvestasikan, kita berpikir sejenak bagaimana kita bisa berkembang, yaitu dengan ilmu baru ya. Misalkan ilmu tentang teknologi yang saat sekarang sedang masif ya, contohnya AI ya. Misalkan kalian atau saya menutup diri terhadap pengetahuan baru, maka kita tidak akan berkembang. Misalkan saya hanya bisa menguasai matematik tapi tidak mau mempelajari tentang teknologi. Nah apa yang terjadi pada saat orang-orang memakai teknologi tersebut, kita sudah tidak bisa beradaptasi gitu. Jadi kita harus bisa mulai mencari solusi dengan cara mengikuti perkembangan zaman. Nah kembali lagi ke tukang sayur yang tadi ya, misalkan ibu-ibu penjual sayur di pasar tradisional berangkat jam 2 pagi, pulang jam 5 sore. Jam 5 pagi ya. Terus dia mungkin tetap stay di pasar tapi nggak punya pengetahuan lebih ya, nggak mau belajar. Misalkan dia merasa nyaman dengan kondisi seperti itu ya, mungkin dia seperti katak dalam tempurung yang tidak bisa berkembang lagi seperti orang-orang yang di atasnya. Memang sih itu dia rasa kita pengen lebih dan lagi ya, cukup, tidak merasa cukup. Tapi alangkah baiknya jika kita mempunyai mindset berpikir sejenak, berhenti bagaimana caranya agar bisa menambah passive income. Contohnya begini, misalkan kita pada saat aktif bekerja ada kecelakaan gitu ya, misalkan sakit yang tidak kita inginkan ya, mudah-mudahan aja kita selalu sehat. Nah pada saat itu income kita akan berhenti karena pada saat kita mendapatkan uang itu butuh kehadiran kita gitu. Tapi banyak tanggungan yang mesti kita biayai pada saat itu sakit gitu, pada saat kita sakit ya, sumber utamanya. Nah itu bagaimana yang akan terjadi, kita akan kalut ya, kita akan bingung. Bagaimana kok bisa? Bagaimana kok saya nggak mempersiapkan tabungan, investasi, passive income. Nah passive income itu adalah pemasukan pada saat kita tidak ngapa-ngapain gitu ya. Contohnya kita mempunyai perusahaan yang bagus gitu ya, tapi tanpa kita harus datang, tanpa harus kita absensi, kita bisa mendapatkan keuntungan terus-menerus ya. Bagaimana kalau misalkan tadi tukang bubur ya, tukang pecel lele, tukang sayur, yang pada saat dia sakit, yang jadi mengalami kerugian siapa? Pasti anak-anaknya ya, mungkin istrinya, dia nggak bisa belanja, anaknya nggak bisa sekolah, karena
pemasukannya terhenti. Pada saat dia sudah kembali lagi ya dia nyambung lagi, cuman kan ada ruang yang kosong, itu gap ya. Nah, pada saat kita terjebak dalam rutinitas, kita juga nggak punya waktu untuk belajar hal baru ya. Karena kenapa? Terlalu sibuk bekerja hingga kita melupakan hal-hal kecil untuk sedikit merefleksikan diri, apa yang kurang dari diri kita. Contohnya, kenapa sih kita nggak punya waktu sejam 2 jam dalam sehari untuk belajar hal baru, untuk membaca buku, buka internet ya, khususnya tentang perang tarif impor di dunia tuh, seperti Trump melawan negara-negara Cina ya. Ada lagi misalkan tentang apa ya, konflik perang yang sekarang Israel dengan Iran, kemudian Israel dengan Palestina ya, kita harus tahu. Nah, itu kondisi keuangan dunia itu mengakibatkan secara tidak langsung dampak ekonomi global ya, seperti Indonesia. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apa yang akan kita lakukan apabila kita tidak mempunyai persiapan yang matang ya? Contohnya PHK besar-besaran gitu. Orang kebingungan. Contoh nih, perang tarif Trump pada saat impor itu ya di Amerika melanda Indonesia, kemudian Cina, negara-negara lain. Pada saat buruh itu nyaman dengan rutinitas, mereka tidak punya penghasilan lain dan kena PHK ya, alias dampak efisiensi dari perusahaan, dia akan bingung bagaimana caranya untuk menyambung hidup. Tapi kalau misalkan karyawan B dia mempunyai pengetahuan yang lebih, dia minimal akan tenang hidupnya ya. Kemudian dia punya perusahaan lain, kemudian punya usaha lain, punya skill lain yang untuk belajar. Nah, itu yang dinamakan kita terjebak dalam rutinitas. Nah, ada lagi ya, misalkan kita terjebak dalam rutinitas, itu kesalahan mayoritas rata-rata orang ya. Jika rutinitasnya itu padat, dia mencari healing alias refreshing itu dengan waktu yang sia-sia ya. Contohnya bermain game gitu ya, bermain game, mancing ya, terus apa lagi, riding, touring bersama teman-teman, tapi tidak menginvestasikan waktunya dengan belajar gitu ya. Mungkin saya juga ya, kemarin saya salah gitu. Pada saat saya rutin gitu di kereta, pada saat sebelum tidur, sebelum berangkat kerja, main game gitu ya. Nah, itu waktu sejam, 2 jam, setengah jam itu sangat berharga. Mendingan baca buku ya, baca buku, baca modul, lihat YouTube, kemudian juga bisa lihat trik-trik cara orang menghasilkan uang pasif income menggunakan PayPal, kemudian freelance dengan Fiverr, jual produk digital gitu. Jadi saya introspeksi aja tuh. Makanya orang kenapa rajin saja tidak cukup, tapi harus sadar diri gitu ya. Misalkan tingkatan kedua dari rajin adalah rajin dan pintar gitu ya. Tapi kalau tingkatan di bawah dari rajin itu adalah bodoh dan malas gitu. Nah, kita sebagai insan manusia yang berpikir harusnya bisa lebih baik dari sekedar rajin ya. Lebih dari sekedar rajin, yaitu bisa melakukan inovasi, investasi, efisiensi waktu. Kemudian apalagi bisa membaca peluang. Yang terakhir, percaya diri ya. Jika kita punya peluang yang ada di depan mata, kita beranikan diri aja. Toh misalkan kita gagal ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak menyerap ilmu lagi. Kesempatan yang akan datang ada lagi gitu. Ingat ya, Presiden Prabowo menjadi presiden itu percobaan yang keempat. Yang pertama dia gagal 2004 pada konvensi Partai Golkar. Terus 2009 dia gagal juga dari Partai Gerindra. 2014 dia gagal juga. 2019 gagal. Akhirnya gongnya 2024. Nah, itu menandakan bahwa presiden kita aja seorang yang yakin bahwa suatu saat kesuksesan itu akan datang. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Yang salah dulu tidak perlu kita ungkitnya, dan yang salah itu tidak perlu kita ulangi lagi gitu. Yang penting tobat, kemudian kita bisa ngambil pelajaran,
hikmah ya dari kejadian-kejadian dulu, kemudian kita bisa perbaiki pelan-pelan ya. Jadi kalau misalkan kita mau ubah gimana caranya, ya pertama kita belajar finansial, budgeting, investing, dan saving ya. Saya ulangin lagi, budgeting, cara kita mengelola keuangan, saving alias menabung, kemudian investing ya alias investasi. Bagaimana caranya kita bisa menabung? Kita bisa belajar dari YouTube, kemudian belajar dari pakar investasi, kemudian belajar caranya mengelola keuangan dengan baik dengan tools-tools seperti Excel ya, dengan tools-tools seperti AI juga bisa. Nah yang berikutnya, gaya hidup kita juga harus tidak boros ya, tidak impulsif dan tidak konsumtif. Contohnya pada saat kita dinaikkan penghasilan kita, misalkan dari gaji atau dari freelance part time, nah gaya hidup kita juga jangan tinggi. Contohnya dapat duit 2 juta gitu, kita jalan-jalan yuk ke Dufan gitu, ke kafe, tapi investasikan dengan membeli peralatan-peralatan untuk menunjang karir kita ke depan. Contohnya bisa beli gadget yang lebih bagus ya, handphone yang lebih terkini. Itu bukan buat pamer ya, tapi untuk bikin konten. Yang kedua, bisa buat dana darurat ya. Kan semua orang itu punya kemungkinan bisa sakit ya. Bisa ada kecelakaan ya. Wallahu alam, kita mudah-mudahan nggak terjadi ya. Terus kita bisa juga nanti ada saudara yang minta bantuan secara mendadak, secara kekeluargaan kita juga harus bantu walaupun sedikit ya. Itu yang namanya kita harus bisa menahan diri pada saat kita sudah mulai naik gitu. Jadi banyak cara-cara biar kita itu nggak terjebak dalam hal-hal yang rutinitas ya. Kita harus bisa berinovasi, bisa belajar, kemudian bisa belajar seumur hidup ya. Contohnya saya ya, di usia saya yang 45 ini, saya masih mau belajar program S1 ya. Mungkin 2 tahun lagi tuh anak saya mau mulai belajar S1, tapi saya juga mau belajar S1. Padahal saya sudah S1, saya sudah S2. Kenapa? Karena ilmu matematika yang saya akan pelajari di kuliah nanti itu sangat relevan dengan saya seorang guru matematika di bimbingan belajar ya. Jadi saya merasa nggak puas bahwa mata pelajaran matematika itu sudah saya alami dengan les privat, les bimbel, kemudian juga bertemu dengan teman-teman sesama guru, tapi saya mesti punya coverage relasi yang lebih luas lagi. Nah, makanya kita harus jangan berpuas diri. Ada pepatah dari agama Islam ya, agama yang saya anut, bahwa belajar itu mulai dari buayan ibu lahir sampai kita masuk ke liang lahat, alias sampai kita menemui ajal nanti ya. Jadi pahalanya kita mendapatkan faedah dari menuntut ilmu itu sangat besar sekali. Kemarin saya baca quotes atau meme ya dari internet atau di IG. Nabi Muhammad itu dalam satu hadis bilang bahwa seseorang yang berjalan keluar rumah untuk menuntut ilmu itu pahalanya sangat besar ya. Nah, jadi ilmu itu penting buat pengembangan diri, investasi perut ke atas ya, bukan perut ke bawah. Nah, itu bahasa MLM atau bahasa promosi begitu ya. Kalau misalkan ya kita harus ikut program ini biar kita lebih pintar gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi kita jangan hanya terjebak dengan rutinitas, tapi tidak bisa keluar dari zona tersebut gitu. Jadi jangan biarkan rajin kita hanya jadi perjuangan kosong ya. Tapi rajin itu suatu barang yang berharga, tapi harus diarahkan dengan benar ya. Ada satu lagi, misalkan kita lahir dari keluarga miskin, tapi pada saat kita nanti meninggal jangan dalam posisi miskin ya. Boleh kesalahan yang lalu kita jadi kenangan, jadi pelajaran, tapi kedepannya kita nggak boleh jadi tetap miskin ya. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar, mulai dari kita sendiri, mulai dari detik ini, mulai efisiensi waktu,
Kemudian lambat laun kita akan menjadi seorang agen perubahan bagi contoh buat orang-orang di sekeliling kita. Misalkan dari anak kita bisa menjadi contoh. Kemudian istri kita, kemudian teman kita ya. Oke, cukup ya bagi saya. Kalau misalkan kamu punya masalah yang sama, Pak, Kak Bayu, saya juga rajin nih tapi kok hidup saya makin sengsara gitu. Apa yang salah gitu. Nanti kamu bisa kirim komentar di akun YouTube ini ya. Terus kalau kamu yang merasa rajin tapi tetap nggak maju-maju juga komentar, boleh cerita, boleh sharing, nanti insya Allah saya akan balas ya. Jadi intinya kita boleh merenung, boleh berhenti sebentar di hari weekend ini, kita sama-sama sharing. Yang penting jangan menyerah ya. Banyak orang yang belum bilang aduh saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Pasti kita bisa dengan cara sesuai passion kita, belajar, kita ubah pelan-pelan ya. Pasti yakin kita hidup kita menjadi lebih baik lagi. Kita bisa belajar bareng dengan sharing-sharing ya. Kemudian bisa keluar dari rutinitas yang dibilang stagnan. Rajin boleh, tapi rajin dengan perubahan itu lebih baik dibanding hanya rajin saja. Tapi alhamdulillah kita sudah rajin, lebih di atas orang yang malas dan orang yang bodoh ya. Jadi kalau udah rajin, pintar, dan inovasi, itu adalah contoh yang baik buat masa depan. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan kirim komentar di akun YouTube saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Salam dari saya, Kak Bayu. Terima kasih.